Bagaimana memprediksi penyakit jantung sejak dini berdasarkan situasi dan kondisi pasien. Di sini kita input data 35 tahun, ya, kemudian obesitas, kolesterol, tobacco, tekanan darah, dan sebagainya. Ya, sehingga present probability-nya 32% dan absennya itu lebih besar 67%. Sehingga disimpulkan, ya, pasien ini itu kemungkinan terjadi serangan jantung itu rendah. Bagaimana kalau kita tingkatkan menjadi usia 55, ya? Maka menjadi present, ya, dengan tingkat kemungkinan 56%. Kalau obesitasnya secara BMI-nya, ya, itu dia menjadi overweight, misalkan 25, ya, maka present probability-nya, ya, bertambah dari 56 menjadi 57. Termasuk juga misalkan kolesterol kita tingkatkan menjadi, ya, misalkan very high 5. Nah, present probability-nya bertambah 57 menjadi 63. Ya. Sehingga kita bisa mendeteksi sejak dini berdasarkan pola hidup, ya, situasi kondisi pasien, dan juga riwayat keluarga. Bagaimana menyusun seperti ini? Pertama, kita melakukan berdasarkan STAR framework, ya. Background-nya heart disease menjadi penyakit yang paling mematikan dunia, dan tantangannya kita diminta menyusun, ya, algoritma machine learning dalam bentuk interactive dashboard, sehingga user itu dengan mudah untuk mensimulasikan kemungkinan terjadinya serangan jantung. Dan di sini kita menggunakan atribut variables, ya, dan membangun data train dari atribut variable tersebut, dan juga kita memiliki target variable, yaitu terjadi atau tidak terjadinya serangan jantung, ya. Model yang kita pilih itu dengan machine learning, yaitu dengan logistic regression, karena kategorikal tadi target variabelnya terjadi apa tidak gitu. Dan ternyata hasilnya menunjukkan pola hidup dan faktor keturunan itu berpengaruh terhadap risiko serangan jantung. Sehingga penting sekali pola hidup sehat, ya, berolahraga teratur, kemudian menjaga pola makan dan sebagainya. Dan secara model, ya, kita menggunakan logistic regression karena tadi outputnya kategorikal menggunakan logistic function, ya, sehingga didapatkan, ya, log Y bagi 1 minus C, ya, ini sebagai log likelihood. Dan logistic model kalau kita keluarkan P-nya, probability menjadi persamaan sigmoid 1 dibagi 1 plus eksponen minus B0 plus B1 sampai Bn xn sekian, ya. Jadi kita memprediksi kira-kira dari set variabel, ya, atribusi di sini sebanyak xn itu dia masuk kelas yang mana, apakah kelas 0 apa kelas 1, sehingga secara machine learning mind map-nya kita masuk ke classification. Sini logistic regression is part of supervised learning di machine learning. Dan ada beberapa pendekatan kenapa kita menggunakan logistik itu paling bagus kalau untuk binary model. Sementara SPM itu berdasarkan linear separator dan juga berdasarkan ketebalan dari margin. Termasuk juga yang lain-lain ada naive Bayes, KNN, dan decision trees. Ya, di perkuliahan predictive analytics dan machine learning biasa kita bahas detail, ya, aku bahas detail dari theoretical sampai praktikalnya. Jadi demikian, ya, dashboard yang bisa kita susun